Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam, kali ini kita akan coba bersama-sama mencermati sebuah diskusi lintas agama. Lumayan agak seru sih, dan apapun isi dari konten ini adalah sepenuhnya Anda yang berhak untuk menafsirkannya. Oke, langsung saja, tidak usah berlama-lama, kita simak. Dan jangan lupa untuk bantu subscribe dan like atau share. Antoro, anak Seruk, anak Rehu, anak Pelek, anak Eber, anak Salmam, anak Kenam, anak Paksat, anak Sem, anak Nu, anak Lemek, anak Metusalah, anak Henok, anak Yaret, anak Mahalaleel, anak Kenan, anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Jadi sudah jelas. Iya, tapi kenapa nggak ada? Ada ini. Bawah. Ini ada kok ayat 38 ini, masa nggak kelihatan ini? Ya, tolong dibacain. Saya nggak kelihatan tuh kecil. Anak Enos, Kecil, anak masa Set, kecil anak suara Adam, saya, sersin saya, Pak. Bapak ada Alkitab kah? Aplikasi Berarti- Alkitab? Ya, berarti Adam ini menyembah Tuhannya yang disembah oleh Kristen sekarang gitu. Ya iya, karena kan di sini pada akhirnya kan kami menuju kepada Yesus. Silsilahnya begitu jelas, Pak. Coba Bapak tunjukkan tentang bagaimana silsilah Nabi Muhammad sampai kepada dia, sehingga kita memiliki keyakinan yang sama. Enggak, sebentar. Saya selesaikan dulu dong pertanyaan saya, Pak. Gimana? Nah ini kan saya sudah jawab pertanyaan Ya kan Bapak. belum selesai. Bahwa Ini kan kami ada hubungan. ya ini saya pertamanya aja ini. Tanya ini kan belum selesai pertanyaan saya, Pak. Belum menjurus kalau ke gini, to the point-nya. Kita harus seimbang ya. Misalnya Bapak mengajukan 5 pertanyaan, saya 5 pertanyaan. Belum, saya pengen tahu dulu bahwa Iya, nggak apa-apa. Saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak bertanya, tapi saya juga mohon kepada Bapak, saya juga akan bertanya. Boleh nggak? boleh, tapi nanti setelah pertanyaan saya selesai dong, saya belum bertanya juga. Iya, gitulah. Bertanya aja belum, kan ini memastikan aja dulu. Oh, ini pendahuluan lah, sambutan lah. Iya, baru juga saya mangap udah pengen ini. Iya, Jadi gini, makanya ini kan kita berbagi di mana. Ya, jadi gini, kalau misalkan emang benar Adam Hawa menyembah Tuhannya yang disembah oleh kekristenan sekarang, saya pengen tahu Hawa ini meninggal atau kemana? Hawa meninggal lah, tapi kan itu ada di dalam PL. Ya, kalau meninggal di mana kuburannya, Pak? Ada datanya nggak, Pak? Nggak ada. Dari mana Bapak tahu meninggal kalau nggak ada datanya? Jadi menurut Bapak hidup. Oke lah, kalau dia hidup saya juga akan balik bertanya di mana dia sekarang kira-kira. Kan saya bertanya, Pak, saya nggak tahu nih. Saya nggak tahu nih. Saya juga nggak tahu. Kan begini, kami hanya mengikuti apa yang dikatakan oleh. Nah makanya Pak, di sini yang paling erat hubungannya antara Islam dan Kristen sama Adam dan Hawa ini Bapak, Pak. Karena apa? Karena Bapak di situ mengambil dosa waris dari Adam dan Hawa. Berarti Bapak sama mereka. Bapak siapa maksud saya? Maksudnya? Ya Anda dan semuanya. Bapak saya. Enggak, Bapak itu Anda, Pak Jordan. Mau dipanggil Bapak, Abang, atau apa nih? Kakek aja ya, saya panggil kakek ya. Terserah lah. Gitu kan, karena dosa waris itu dikaitkan dengan Adam Hawa kan. Makanya saya bertanya seperti itu ke Bapak. Saya pikir Bapak, Pak Jordan ini lebih tahu tentang Adam Hawa. Pengetahuan saya Pak cuma berdasarkan kitab Yahudi Pak. Berdasarkan kitabnya Yahudi. Iya. Oh, berarti Bapak nginduk ke Yahudi gitu, agama Bapak.
Tidaklah. Saya bukan orang. Itu agama Yahudi itu ada hubungannya dengan silsilah, Pak. Berbeda dengan kami Kristen. Kami cuma karena percaya. Itu hubungannya. Tapi kalau untuk darah dan daging, kami tidak ada hubungannya dengan Abraham. Darah daging tidak ada hubungannya dengan Abraham. Iya. Silsilahnya, kalau saya adalah turunan, pasti saya orang Yahudi, Pak. Terus agama Bapak terakhir di mana, Pak? Kristen. Kekristenan kan itu berdasarkan ajaran Yesus. Dan Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Pengikut Yesus lah, Kristus. Oh, Bukan berdasarkan pengikut, penyembah. Iya, bukan hanya pengikut, bukan hanya penyembah, tapi pelaku juga. Banyak sih. Yesus sentralnya. Oh, jadi intinya nggak tahu lah ya, dan nggak ada ya, tertulis dalam kitab PB ya. Ya oke, kalau gitu terima kasih banyak ya Pak ya. Gimana? Jangan dulu langsung framing seperti itu, vonis seperti itu. Lah, terus gimana? Kami kan begini, saya sudah katakan, kitab kami itu adalah kitab dari Yahudi. Gitu loh, tanpa kitab Yahudi kami tidak. Ya gimana ya, keselamatan itu kan dari mereka. Sebentar, Pak Dokter bisa dilanjutkan dulu Pak Dokter? Bentar Pak Jordan, sebentar. Pak Dokter Sema, saya ada perlu dulu sebentar. Oke. Bentar ya. Oke, sebentar lagi, ya, sebelum saya layan pesinku. Tadi Pak saudaraku Pak Yordan ya, itu sila-sila dari Yesus sampai Nabi Adam alaihissalam dalam perspektif Islam ya juga. Nabi Adam itu adalah nabi. Bedakan ya, nabi dan rasul. Nabi itu dalam perspektif Islam ya, saudaraku, saya sampaikan bukan keimanan saudaraku. Nabi itu adalah orang yang menerima wahyu, firman atau wahyu dari Allah dan tidak diwajibkan untuk menyebarkan kepada umatnya. Sedangkan rasul, nabi dan rasul adalah orang yang menerima wahyu dari Allah dan diberikan untuk menyampaikan kepada umat atau kaumnya. Itu namanya rasul. Jadi rasul pasti nabi, tapi tidak semua nabi adalah rasul. Itu dalam persepsi Islam. Sehingga Islam itu artinya bisa teguh memegang satu saja Allah. Yang kedua artinya selamat. Jadi Islam itu, Muslim itu artinya selamat atau hanya menghambakan diri kepada satu Tuhan. Sehingga kalau kita mengatakan orang-orang non-Muslim, saudaraku, berarti orang yang tidak selamat. Nah, ini dalam persepsi makna kata Islam dulu saya terangkan supaya jangan sampai alergi dengan kata-kata Islam. Islam itu selamat. Jadi orang-orang kalau katakan sebenarnya kafir dengan non-Muslim itu lebih keras sebenarnya non-Muslim, saudaraku. Kafir itu hanya ingkar. Ingkar itu artinya orang yang tidak percaya kepada Yang Maha Kuasa. Sehingga lebih keras sebenarnya kata-kata non-Muslim daripada kafir. Karena orang yang ingkar, belum tentu dia tidak selamat. Karena namanya hidayah, boleh jadi orang ini beriman pada hari ini, tapi di belakang hari ada sesuatu terjadi, tiba-tiba berubah pikiran. Siapa yang tahu kalau Allah berkehendak orang itu jadi baik, dulunya penjudi, pezina, pemabuk dan sebagainya, tiba-tiba menjadi orang baik. Nah, itu dapat hidayah namanya. Sehingga dia selamat. Nah, menurut Islam itu kata-kata Islam, saudaraku. Jadi jangan alergi menyebut kata-kata Islam atau Muslim. Artinya Muslim, ya orang selamat lah. Seperti itu. Dalam arti
pengertian kata. Agama, tidak, agama artinya kacau, artinya ada tuntunan. Agama itu adalah saya mau potong oleh ini kan Bapak membahas tentang Islam dan Muslim. ya, Kemudian Bapak mau sanggutkan dengan agama, berarti sudah beda apa namanya topik, tapi sekalipun beda topik tapi itu bertalian, maksudnya mata rantai. ya. Sehingga kami punya tunggu Pak, saya mau potong dulu. Ya. Karena ini kan berkesinambungan. Tapi sebelum masuk ke agama, Pak, saya cuma mau bertanya tentang Islam dan Muslim ini, Pak. Ya. Ya, sebelum beralih, ya kan? Sebab kalau menuju ke agama lagi, sudah nanti pertanyaan bisa lupa atau gimana. Jadi saya mau sisip dulu ini pertanyaan ini, Pak. Ya, silakan. Ya. Saya pernah diskusi dengan Pak Awika Alif. Ya. Saya bertanya tentang arti kata Islam dan kata Muslim. Tetapi kok kenapa berbeda dengan penjelasan Bapak? Tentang apa itu? Ya, tentang arti kata Muslim dan Islam. Kalau Bapak menyatakan tentang itu tentang selamat. Ya, tadi Bapak uraikan tadi itu artinya orang-orang yang selamat. Namun, apakah kata selamat itu arti harafiah? Misalnya contoh, Pak. Bahasa Inggrisnya adalah I love you. Ke Indonesianya aku cinta padamu. Ya kan? Itu bahasa harafiahnya. Jadi gini, orang yang berserah diri kepada Allah, ini kan dalam bahasa Arab itu kadang dalam satu kata memiliki banyak makna, sehingga mungkin saudaraku yang menyampaikan itu, orang yang berserah diri kepada Allah itu saya katakan orang yang selamat, gitu ya. Iya, memang seperti itu. Makanya sebenarnya saya memulainya ini dulu dari harafiahnya dulu, baru pengertiannya itu maksud saya. Oh ya, mungkin saya lompat. Orang-orang yang berserah diri kepada yang Maha Pencipta Islam itu kita katakan orang-orang yang selamat. Gitu. Tunggu Pak, saya ingin begini, karena ini sudah merupakan sebuah perbedaan, maka saya ingin lebih seperti terperinci, terurai. Contohnya gini Pak, tentang kata I love you, itu bahasa Inggris, bahasa Indonesia aku cinta padamu. Nah saya ingin bertanya kepada Bapak. Pak Jordan, didengar dulu penjelasannya. Nanti jangan dipotong-potong dulu, dijelaskan secara artinya apa, secara etimologinya apa. Anda dengarkan dulu penjabarannya. Tadi sudah dijelaskan, Pak Emil. Gini, maksudnya gini. Tadi Bapak katakan tentang orang yang selamat. Namun saya ingat ketika Bapak tadi itu dia melompati itu kata ya, yang udah, nanti ada penjabarannya kok. Anda dengar dulu. Saya mengingatkan Pak Emil ini tunggu dulu. Saya diskusi dengan dia. Islam itu panjang maknanya, banyak maknanya. Nanti jadi jelas itu ini. Yang banyak maknanya. Oke, lanjut Pak Dokter. Artinya gini, sesuai dengan kebutuhan saya saja, kan? Makanya nggak bisa secara Anda. Pak Emil. Nggak bisa secara Anda, kemauan Anda. Oke, saya lompat. Al-Islam artinya orang-orang yang berserah diri kepada Tuhan yang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berserah diri itu harafiah maksud saya Pak, tolong yang harafiahnya dulu, baru arti anunya. Ya dengar dulu, tuh gimana? Aduh, ini Pak Emil ini ya kamu potong, biarin aja dijelaskan dulu. Jelaskan dari awal. Makanya dengarin, belum apa-apa udah dipotong. Lanjut Pak Dokter. Oke. Kasih waktu 5 menit atau 3 menit sama beliau. Ya, seperti itu saudaraku. Tadi saya katakan orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya Allah, itulah yang arti kata al-Islam, artinya orang-orang itu akan selamat apabila berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala.
kata-kata muslim jadi lain lagi kalau sudah meningkat lagi kata muslim dengan ada nanti muhsin, orang-orang yang ikhlas. Jadi tidak semua Islam itu masuk muhsin gitu saudaraku, karena meningkat lagi. Jadi dalam Islam itu dalam Al-Quran banyak membedakan Islam itu meningkat lagi menjadi muhsinin, muslimin, tergantung dari tingkat ketakwaannya masing-masing Islam. Tetapi Islam itu sudah pasti berserah diri kepada Allah. Nah, terkaitan dengan kata-kata Muslim, artinya agama yang monoteisme itu, agama-agama yang